Jenius Analisis Hukum Hotman Paris Hutapea selaku praktisi hukum senior atas prahara gugatan perdata Resa Rizky Rosano atas Denada Tambunan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Hotman Paris menegaskan bahwa adalah kewajiban Denada untuk menafkahi Resa Rosano. Tinggal pengadilan yang akan membuktikan apakah selama ini Denada menafkahi Resa Rosano atau tidak. Pengakuan Denada sebagai ibu kandung Resa Rosano sudah menjadi salah satu bukti kuat. Namun, kalaupun gugatan perdata Resa dikabulkan majelis hakim, jika Denada tidak punya uang untuk membayarnya, benarkah pengadilan berhak melakukan penyitaan atas aset-aset milik Denada? Lalu, jika Denada tidak punya aset, benarkah Denada bisa juga tidak membayarnya sama sekali? Lalu apa pula yang membuat Resa Rosano masih memanggil Denada dengan sebutan Mbak dan mengaku masih canggung memanggil ibu? Seperti apa pula respon mantan kekasih Denada ketika dirinya sempat dituding netizen sebagai ayah biologis Resa Rosano? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara gugatan perdata Resa Rizky Rosano terhadap Denada masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Mengetahui hal tersebut, praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea pun ikut menanggapinya. Menurutnya, sudah merupakan kewajiban Denada sebagai orang tua adalah menafkahi Resa Rosano. Gugatan Resa semakin kuat ketika Denada telah mengakui bahwa ia adalah ibu kandung Resa Rosano. Tinggal pengadilan membuktikan apakah selama ini Denada menafkahi Resa Rosano atau tidak. Kalaupun gugatan Resa Rosano nantinya dikabulkan majelis hakim, tapi jika Denada tak sanggup membayar tuntutan Resa, maka bisa dilakukan penyitaan atas aset-aset milik Denada seperti mobil, rumah, ataupun tanah. Namun menurut Hotman Paris, jika Denada tidak punya harta apapun sehingga tidak sanggup membayar tuntutan Resa Rosano, maka tidak ada hukum yang mengatur tentang ketidakmampuan Denada membayar gugatan perdata tersebut. Artinya Denada bisa saja tidak membayarnya jika ia tidak punya apa-apa. Tapi nafkah kan harus. Itu ternyata menafkahi bang selama ini. Ya baik, tinggal pembuktian di pengadilan lah. Ya tinggal pembuktian di pengadilan. Kalau dia akui dia adalah anaknya, berarti satu gugatan sudah terbukti. Tinggal mengenai nafkah dikasih atau tidak, itu pembuktian di pengadilan. Kalau secara perdata, kalau ada putusan pengadilan yang menghukum membayar, maka untuk membayarnya bisa disita harta pribadi dari yang kalah. Betul ya? Kalau nggak mampu membayar ya nggak ada apa-apa, udah nggak dibayar. Perdata begitu. Jadi harus dicari hartanya. Kalau nggak ada hartanya ya udah nggak terbayar. Ya makanya saya bilang itu pembuktian. Benar nggak dikasih nafkah? Benar nggak dia mengalami kerugian? Kalau terbukti nanti si yang tergugat dihukum, membayar ganti rugi dan bayar nafkah. Kalau ada harta, kalau ada uangnya dibayar, kalau nggak ada uangnya disita rumahnya. Kalau nggak ada rumahnya ya nggak usah bayar. Kalau perdata begitu. Kalau lu bokeh nggak ada apa-apa ya nggak usah bayar. Kemudian terkait nilai gugatan yang dilayangkan Resa Rosano yang meliputi material dan immaterial, Hotman Paris menjelaskan arti dan cakupannya. Gugatan material hanya mencakup kerugian sebenarnya yang dialami penggugat yang dibuktikan dengan kwitansi dan sebagainya. Sedangkan gugatan immaterial merupakan kerugian tak langsung atau bukan gugatan nyata yang diderita oleh penggugat, misalnya efek kerugian secara kesehatan ataupun secara mental yang dialami oleh penggugat atau korban. Gugatan material itu artinya gugatan sebenarnya. Contoh, berapa biaya hidup, misalnya gini, gugatan material misalnya gini, kamu ditabrak oleh orang, itu kan kau kan
ke dokter. Nah, gugatan material itu adalah kerugian yang nyata lu keluarin uang untuk berobat. Ada kwitansi, itulah gugatan material. Gugatan imaterial bukan kerugian nyata, tapi gara-gara itu kamu jadi pikirannya terguncang, gara-gara itu kau jadi stres. Nah, itu hakim yang menentukan berapa. Tidak ada ukurannya, tergantung daripada status sosial seseorang. Kalau kamu stres sama gua stres kan beda. Nah, beda kelasnya masyarakat gitu loh. Itu tidak melihat kerugian sebenarnya. Gara-gara nama baikmu jadi rusak. Ya, iya, kamu stres, kamu kepikiran. Nah, itulah namanya immaterial. Itu bisa ngomong. Ya, ya bisa. Ya. Kalau istilah hukum barat itu namanya punitive damages. Punitive damages artinya ganti rugi bukan karena kerugian sebenarnya, misalnya uang obat, uang luka, uang dokter, tapi kerugian sampingan. Gue jadi stres, jadi kepikiran, wajar lah gue dapat kompensasi gitu. Pihak Ressa Rizky Rosano sebelumnya telah menjawab pernyataan dari pihak Denada yang meminta untuk tidak lagi melanjutkan gugatan perdata lantaran pihaknya inginkan solusi dari damai dari prahara ini. Namun, pihak Ressa Rosano menginginkan adanya perdamaian dengan sejumlah persyaratan. Upaya perdamaian akan dituruti asalkan Denada mau menemui 3 pihak berikut ini, yaitu pertama Ressa Rosano, kedua Tanta Ratih, yaitu ibu angkat Ressa Rosano yang mengasuhnya dari kecil. Tak lain adalah tanta dari Denada dan juga suami dari Tanta Ratih. Asalkan Denada mau bertemu dengan 3 pihak tersebut dan meminta maaf secara langsung, maka jalur damai pun bisa ditempuh. Bahkan pihak Ressa siap cabut gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kapasitas untuk kita berdamai itu, ya kalau saya juga bisa berharap itu, bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu, yang pertama itu adalah Ressa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos. Bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu bisa merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum, katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Denada dengan Ressa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Denada untuk lekas ketemu dengan Ressa ya. Sudahlah, oke lah. Nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Intinya kan pastinya kan Mbak Dena kan tahu Ressa di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus melalui WhatsApp? Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Ressa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Ressa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka,
Tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Di balik tembok ego satu sama lain yang masih terbentang tinggi, terungkap suatu pengakuan jujur dari lubuk hati Ressa Rosano. Meski terikat darah sebagai ibu dan anak, Ressa secara terbuka mengakui bahwa hubungan mereka selama ini masih dibalut rasa canggung yang begitu besar. Hal itu terbukti lantaran hingga saat ini Ressa mengaku masih menyapa Denada dengan sebutan Mbak, bukan Ibu. Suatu panggilan yang seolah menegaskan betapa lebarnya jurang kedekatan dan komunikasi di antara mereka selama ini. Tak hanya soal panggilan, Ressa pun dengan berani mengakui kekhilafannya. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya mungkin masih mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam menghadapi kemelut ini. Ressa sampai sekarang masih manggil Mbak. Canggung. Udah diakuin nih sama Mama Dinda sendiri. Kenapa nggak coba langsung panggil? Iya kebalik lagi, canggung nggak? Canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Iya ngajak ketemu. Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak. Maksudnya Ressa kan di Jakarta. Kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Ressa ada di mana. Kenapa nggak langsung aja gitu. Juga dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu ta, manggil mbak ta. Soalnya di dalam cecetan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Nah coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnudon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja. Di sisi lain, mantan kekasih Denada Tambunan yaitu Ihsan Tarore menyampaikan pesan mengejutkan kepada Denada dan juga Ressa Rizky. Lantas, seperti apa respon Ihsan ketika netizen sempat menuding Ressa Rizky sebagai anak biologis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Mantan kekasih Denada yaitu Ihsan Tarore menanggapi prahara antara Denada versus Ressa Rizky Rosano. Ihsan berharap masalah Denada dan Ressa bisa cepat selesai. Ihsan berdoa kepada Tuhan agar Denada dan Ressa bisa segera membuka hati yang kini tertutup lantaran ego agar keduanya bisa segera bertemu. Ihsan pun memberikan semangat untuk Denada dan Ressa, seraya berharap polemik ini segera menemukan solusi terbaik. Ihsan tentu berharap agar masalah kedua pihak bisa segera tuntas tanpa menyisakan luka bagi kedua belah pihak. Buat Ibu Denada ya, mudah-mudahan masalahnya segera terselesaikan. Ressa juga membuka hati, Ibu Dena juga segera bisa ketemu sama Ressa. Ya mau nggak mau, aku ngeliat juga kan jadinya, jadi tahu juga. Semangat buat Ressa dan juga Ibu Denada. Tak hanya itu, Ihsan juga mengaku merasa prihatin atas prahara yang terjadi antara mantan kekasihnya Denada Tambunan dan anak kandungnya. Ia pun berharap kedua belah pihak bisa segera menemukan titik terang di tengah persoalan yang kian memanas. Ihsan juga menegaskan bahwa selama ini Denada tak pernah bercerita kepadanya soal masalah tersebut. Ihsan bahkan mengaku sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga semuanya mencuat ke ruang publik dan memantik kehebohan. Ihsan Tarore pun tak menutupi rasa penyesalannya. Ia bahkan mempertanyakan mengapa dari awal pihak Denada tidak berterus terang. Karena keterlambatan itu justru memicu berbagai opini liar di tengah publik.
Meski demikian, Ihsan mengenang Denada sebagai sosok yang lemah lembut dan cukup sensitif semasa mereka menjalin hubungan. Dan di tengah ramainya kasus ini, ia juga menegaskan satu hal. Tudingan netizen yang mengaitkan Ressa sebagai anaknya sama sekali tidak benar. Ya, Ihsan membantah kabar tersebut dengan tegas. Pasti prihatin ngelihat kondisinya, lihat apa yang terjadi. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan mereka menemukan satu titik terang untuk keduanya bisa bertemu. Ini kan kayak nggak ngerti ya, yang satunya mau ketemu yang satu, nggak ngerti lah pokoknya. Mudah-mudahan keduanya ngebuka hati, intinya gitu, ngebuka hati, bisa ketemu dan bisa menjadi keluarga. Jujur nggak pernah sama sekali kalau nanya gimana, pernah cerita nggak gini, nggak pernah sama sekali. Jadi memang benar-benar nggak tahu, jujur nggak tahu sama sekali. Karena itu memang aku nggak pernah cari tahu kalau misalkan orangnya nggak pernah cerita ke aku. Karena memang dia nggak pernah cerita, jadi ya aku nggak mau nanya. Jadi apapun itu. Selalu support apapun yang dilakukan. Waktu itu ya selalu support, sampai sekarang pun apa yang dia lakukan ya selalu support gitu. Maksudnya kayak ya buat aku nobody's perfect ya. Jadi mungkin saat itu dia bingung, sampai akhirnya dia tidak berbicara sebagaimana mestinya, mungkin ya, tapi aku tidak tahu, balik lagi kan aku nggak bisa nebak isi hati orang. Jujur aku seneng banget malah kalau misalkan sekarang dia akhirnya ngakuin itu anaknya dia. Cuman ya memang awalnya jujur aku menyesalkan gitu ya, kenapa nggak dari awal gitu, jadinya kan menggelinding opini-opini orang gitu. Doanya supaya Ibu Denada dikasih kekuatan, Ressanya dikasih kelapangan hati biar dia juga bisa menerima ibunya sebagaimana, dan Ibu Denada juga bisa menerima anaknya sebagaimana dia menyayangi Aisyah. Jujur dia orangnya lemah lembut banget sebenarnya. Tidak se-strong yang terlihat. Jadi memang benar-benar hatinya sebenarnya lemah lembut sekali lah. Luar biasa sebenarnya. Rapuh gitu ya, cepet nangis apa? Sensitif ya. Kalau dari kemarin-kemarin tuh ada beberapa netizen yang ngomong, anak lu anak... Pada mikir gak sih gue pacarnya tahun berapa? Itu anaknya berapa tahun? Yang bener aja dong. Walaupun mukanya mirip katanya. Ya mirip sekarang karena memang gue gendut sekarang. Ya udahlah, tapi kan ya bukan dong. Kan gue pacarannya tahun 2016. Itu artinya berapa, 10 tahun lalu, ya kan? Jadi memang sekarang kan anaknya 24 nih, bukan anak gua lah. Kebetulan aku udah nggak kontak-kontakan sama Ibu Denada, jadi bener-bener ya aku cuma bisa mendoakan semoga Ibu Dena bener-bener bisa nyatu, bisa baik-baik aja sama Ressa. Di sisi lain, pihak Denada ungkap hasil persidangan mediasi dengan pihak Ressa Rosano. Lantas, apa penyebab gagalnya mediasi kedua pihak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pihak Denada Tambunan sebelumnya melalui kuasa hukumnya menjawab terkait hasil mediasi yang digelar dengan pihak Ressa Rosano belum lama ini. Diungkapkan bahwa proses mediasi berujung gagal, tapi pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya upaya lagi agar kedua belah pihak berdamai. Namun, pihaknya menyayangkan terkait langkah pihak Ressa yang bersafari dari podcast ke podcast yang justru membuat suasana menjadi gaduh dan membuat suasana tidak enak. Pihak Denada juga mengungkap terkait sikap Ressa yang tak kunjung membalas pesan WhatsApp dari Denada setelah Denada membuat video klarifikasi dan pengakuan. Pasalnya, setelah itu Denada terus menghubungi pihak Ressa, tapi tak kunjung ada balasan. Sikap itulah yang membuat langkah Denada untuk menemui Ressa jadi tersendat lagi. Selain itu, sikap Ressa Rosano yang terkesan tarik ulur untuk menemui Denada ibu kandungnya diduga kuasa hukum Denada karena ada faktor pengaruh dari luar. Bahkan kuasa hukum Denada menyebut bahwa sifat yang ditunjukkan oleh Ressa Rosano saat ini bukanlah sifat Ressa yang asli sebagaimana dikenal Denada sebelumnya.
Menurutnya, sifat Resa yang asli sebagai seorang anak yang mendambakan ibu kandungnya adalah begitu tahu siapa ibunya, maka ia langsung menemuinya. Yang terjadi, Resa ketika dihubungi Denada melalui pesan WhatsApp malah hanya menjawab singkat dan tidak menjawab esensi pertanyaan yang ia ajukan. Mediasinya gagal, cuman itu tidak menutup upaya para pihak ini untuk berdamai meskipun sedang berjalan. Seperti yang tak jelaskan kemarin ya, kita ini kan sama-sama upaya. Pertama kan mediasi sampai 3 kali panggilan ya. Pertama memang kita yang datang. Terus yang kedua kan kita juga di spare waktu itu berapa hari kan kita juga sempat meeting ya untuk menentukan kapan Mbak Dina datang sama apa nanti yang jelas. Nah, pada waktu menunggu berjalannya kita musyawarah ini, pihak penggugat mohon maaf ya podcast kemana-mana sehingga kami itu menyimpulkan bikin gaduh lah istilahnya. Anda mengerucut ke perdamaian malah bikin suasana tidak enak. Jadi kita tunda untuk datang sambil musyawarah yang akhirnya ya sudah, kalau pihak penggugat mau sikap terkait gitu juga percuma musyawarah. Akhirnya ya deadlock. Saat itu loh Mas, kalau sampai ingat pada saat mengunggah video pengakuan itu bahwa Resa itu anaknya, sejak saat itu WA terus tiap hari tidak dibalas. Denada sudah pulang dan kemarin juga WA juga ke Resa, ada jawaban cuma waalaikumsalam gitu dok kan. Saya juga ada apa ini Resa ini kan harusnya cepat-cepat ketemu kan gitu, sesuai apa yang diomongkan. Kalau saya enggak maulah nuduh gitu ya, cuman saya yakin kalau sikap Resa atau yang kita lihat ini, saya yakin bukan sikapnya Resa asli. Karena apa? Saya juga anak Mas ya, saya punya ibu juga. Ibarat saya jadi Resa, ini tak kembalikan ke saya sendiri. Kejadian kemarin ya anggaplah itu memang jalannya saya, ibarat saya Resa ya. Ini sudah ketemu ibu, saya pengen ngabdi kepada ibu, jadi anak baik, bahkan saya kepingin memberi kepada ibu ini tadi. Enggak, kalau pikir saya enggak gitu, enggak saling ulur-uluran, enggak. Cuman ya gini, enggak tahu ada apa ya, saya pun yakin bahwa ini bukan sikapnya Resa asli ya. Kalau Resa asli sebagai anak, dia yakin sebagai anaknya Mbak Denada. Jangankan sekarang, kemarin sudah nemui harusnya. Langsung sujud sungkem kepada ibu, kan enak punya ibu. Ada yang doakan langsung. Kan ego Mas. Jadi Mbak Denada ini kan sudah upaya untuk menghubungi. Di WA juga sudah masuk. Bahkan pernah dibalas 1 kali waalaikumsalam gitu dok. Nah ini kan kita simpulkan apa anak ini masih belum mau ketemu saya kan gitu sebagai ibu. Apa masih benci kepada saya atau mungkin ada faktor lain kan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.